Yang membentuk karakter saya terus terang Will Curver. Karena situ dia melatih kita bagaimana membentuk kepribadian kita, terutama bisa lewatin orang satu lawan satu. Karena di situ kita kalau bisa lewatin orang, pasti kepercayaan diri kita ada. Halo Sobat Gan, salam pembina. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Om Ruli Rudolf Neri. Saya punya kenangan yang cukup membekas. Bagaimana dulu pada zaman kejayaannya Om Ruli ini, kita selalu menyaksikan beliau ini bermain, baik itu timnas maupun pada zaman, kalau saya mengenalkan zaman era Galatama dulu. Nah, kita ingin kupas perjalanan beliau di klub Galatama, mulai dari Warna Agung sampai ke Pelita Jaya, terakhir tahun 87-an 88 lah ya. Kalau Pelita Jaya main di klub sampai tahun 97. Oh, 97 malah? Umur 40 saya masih main. Okay. Nah, kemudian juga timnas, mulai dari Om Ruli bermain di timnas. Oke, Om Ruli, dari Warna Agung. Nah, Warna Agung tuh apa momen-momen yang bisa Om Ruli ceritakan? Warna Agung momen, kalau dibilang momen, karena kompetisi Galatama yang pertama kali, saya bisa ikut di situ dan kita menjuarai. Itu mungkin momen yang paling. Dan di Warna Agung itu kan dihuni oleh pemain-pemain nasional semua. Ada Simpson Mapasal, Ristianto, almarhum Roni Patinasrani, ada Salmo Nasution, ada Budi Rifa, ada Timo Kapisa, ada Robi Binur, ada Stefanus Sirai, ada Gus Nul Yakin, ada Lukman Santoso, banyak sekali pemain-pemain nasional di sana. Itu yang bawa waktu itu? Waktu itu klubnya itu semi profesional, jadi bukan waktu itu udah Om Witarsa bukan? Bukan. Pelatihnya pertama kali kita Dr. Endang Witarsa. Kemudian baru Hari Chong juga, tapi Dr. Endang Witarsa juga. Yang punya Om Benny Mulyono. Itu perusahaan pabrik cat Decolit. Ya. Ya kalau nggak salah pakai Decolit waktu itu di jersey-nya, bajunya. Nah, setelah dari Warna Agung ke Tunasinti. Dari Warna Agung saya pindah ke Tunasinti. Satu musim? Hampir satu musim. Kemudian dari Tunasinti saya pindah ke Yanita Utama. Bogor berarti? Bogor. Karena Yanita Utama bubar. Berarti Yanita dua musim juga ya? Kalau nggak salah Yanita juara 2 musim kalau nggak salah. Ya, tapi saya cuma ikut waktu antar klub ASEAN. Oh, yang sebelumnya? Sebelumnya saya tidak, saya masih di Tunas. Tunasinti. Oh, dari Tunasinti diambil oleh Yanita Utama antar klub ASEAN. Antar klub ASEAN. Kipernya kalau nggak salah, aku masih ingat M Asik ya? M Asik. Tapi kemana beliau? Masih ada kan, di Lampung apa Jawa kan. Ya. Oke. Kemudian ke Ramayuda. Ramayuda 3 Berlian ini yang lama juga. Sampai pernah kita ikut antar klub Asia. Karena kita runner up di tingkat ASEAN, kita ikut yang Asia, runner up. Kita juara 3 antar klub Asia di Arab Saudi. Kita 3 minggu di sana. Juara satunya adalah Daewoo dengan 8 sampai 10 pemain Piala Dunia waktu itu, karena dia lolos ke Piala Dunia. Juara 2-nya Al Ahly Arab. Juara 3 Ramayuda 3 Berlian Indonesia. Juara 4 Syria. Berarti sampai semifinal berarti? Sampai semifinal. Kalah lawan siapa waktu itu? Kalah kita karena runner up, kita cross sama Daewoo, kita kalah. Oh, lawan Korea waktu itu. Ya. Wah, berarti Om punya utang bebuyutan Korea nih 2 kali kalah dari Korea. Terus ikut lagi di Pelita Jaya, antar klub juga, kita sampai masuk semifinal juga. Semifinal juga. Main di Bangladesh. Oh, di Bangladesh. Itu sudah pelatihnya waktu itu Selemi Benidol sama Mundari karya. Oh, udah asisten dulu dari.
Selimir, oh ya, masih ingat waktu itu. Itu kan setelah Keramayuda bubar, semuanya lebih banyak pemain itu royo-royo ke Pelita Jaya kalau nggak salah waktu itu. Keramayuda tetap masih, tapi beberapa pemain udah ke Pelita duluan. Seperti Mundari, Bambang Nurdiansah, mereka udah duluan ke sana. Berarti Om bertiga ini cukup sering dalam satu tim ya? Mundari, Bambang, Om Ruli. Iya, benar. Iya, karena kan dari Yanita. Kita pertama dulu di Binatama dulu. Oh, Binatama. Saya kenal sama mereka di Binatama, Brasil. Brazil itu sudah bertiga. Bertiga, baru pulang di PSSI, masih sama. Kemudian di Yanita, Keramayuda, terus ke Pelita Pelita Jaya. masih tetap bertiga juga. Tapi waktu Piala Dunia Om Sinyo Mundari nggak ikut ya? Ya, Mundari belum. Mundari cuma tahun ke PSSI utama kita ke Korea. Cuman sampai itu dia timnas kan, setelah itu kan nggak ada lagi timnas, cuma di klub aja kan? Kalau Bambang Nur sama saya 81 sama 85. 85, oh iya. Kalau 89 dia tidak, karena udah Ricky Yakob. Oh iya, zamannya Ricky. Ya, kalau saya 81, 85, 89. Jadi pernah mensupport lah dalam tanda kutip Bambang Nurdiansah dan Ricky Yakob, dua striker top Indonesia di tahun 80-an. Nah, setelah dari Pelita, Om kemana? Kan dari sampai Pelita sampai bubar. Sampai bubar situ. Jadi saya masih pemain merangkap pelatih di Pelita sampai tahun 97. Kemudian saya beralih profesi jadi melatih. Saya melatih di Pelita Jaya juga. Oh, tetap di Pelita Jaya. Berarti cukup lama ya. Berarti ya itu tadi 3 orang trio ini memang benar-benar nggak bisa dipisahkan sampai aku dengar Bang Mundari juga tidak lepas dari Pelita juga sampai tahun 97 itu kalau salah. Masih tetap on off dengan Pelita. Berarti karir klub Om Ruli itu terakhir di Pelita. Nah, kalau di timnas apa aja yang pernah Om Ruli ikuti dari sejak tahun 78 77 saya ikut Kings Cup di Bangkok. Tahun 87 10 tahun kemudian saya masih ikut juga. Ikut di Kings Cup juga. Tapi Liga Selection. Oh iya, Liga Selection dengan itu Om Danur ya. Danur Indo. Kita masuk juga semifinal. Kalau timnas itu mulai dari 78 saya sudah ikut, SEA Games 79, 81. 79 itu perunggu, perak. 79 itu kita final di Jakarta. Ketemu Malaysia kalah di final. Muqtada Hari yang bikin gol. Penonton sampai pinggir lapangan. 79, 81 di Manila. Kita dapat nomor 3. Berarti 80 nggak ada timnas ya? Bukan, maksudnya SEA Games ya. SEA Games, 80 kita ikut Presiden Cup sama Mundari juga, sama Bambang Nur juga. Kita masuk final di Korea. Masuk final. Waktu itu 80. Presiden Cup di Korea, Kings Cup di Bangkok, ada lagi di Aga Khans Cup di. Oh itu Niak Mitra yang ikut. Di Aga Cup. Apa? Di India. Arab, di India. Yang gitu-gitu. Jadi 81 saya ikut SEA Games. 85 di Bangkok, saya tidak ikut. 87 juara. Waktu itu pelatihnya Hari Chong mungkin cari yang lain. Mungkin konsepnya lain kan. Terus 87 saya saya ikut juara. Dari Hari Chong tadi tahun berapa? 85. 87. Oh iya, Hari Chong yang kalah 7-0 di ya, kalah 7-0 segala. Saya 87 di sini juara waktu itu 8 Om Berce ya? Berce. 89 nomor 3 di Malaysia. Berarti yang Asian Games 86 yang semifinal itu? Asian Games itu Berce Matulapela. Itu Om ikut juga? Saya tidak ikut. Tapi Ricky ikut kan? Ricky. Almarhum Ricky. Itu hampir, tapi banyak anak-anak perserikatan waktu itu. Iya. Hampir semua perserikatan. Cuma Ricky sama Jukana yang tidak salah yang. Iya. Sayangnya waktu itu kita kalah di semifinal sehingga nggak dapat medali apa-apa kan. Padahal hampir perunggu pertama kali di Asian Games kita di situ kan waktu itu. Nah, itu terakhir di timnas tahun 89. Ya, 90. Tahun 90 saya terakhir.
Itu kan SEA Games. Nah, kalau yang selain SEA Games ikut Liga Selection, terus saya ikut juga pre-Olimpik pernah sama kita pre-Olimpik sama pelatihnya Om Basri. Terus itu basis K itu ya? Basri, Iswadi sama Kadir. Itu pra Piala Dunia aja. Oh, pra Piala Dunia. PPD. Tapi pre-Olimpiknya juga sama siapa ya? Pre-Olimpik. Waktu itu kalau nggak salah, memang kebanyakan pelatih itu berganti-ganti setiap event ya. Iya. Jarang yang pernah Bernard Skum, Bernard Van Visser. Kalau sekarang kan tahunan hitungannya kan, tapi kalau waktu itu kalau saya lihat memang kalau untuk pra Piala Dunia sih ini, kemudian ada event SEA Games ganti lagi ini segala macam. Tapi yang anehnya Om Ruli itu tetap terpakai. Bukan anehnya, kelebihannya Om Ruli selalu dipakai siapapun pelatihnya. Artinya siapapun pelatihnya, gelandangnya Ruli Nere kan seperti itu. Kalau saya lihat. Nah, dari beberapa pengalaman melatih ini segala macam, yang paling Om Ruli rasa membentuk karakter Om Ruli itu siapa? Yang membentuk karakter saya terus terang Will Curver. Will Curver. Karena situ dia melatih kita bagaimana membentuk kepribadian kita, terutama bisa lewatin orang satu lawan satu. Karena di situ kita kalau bisa lewatin orang, berarti kepercayaan diri kita ada. Di situ yang banyak kita latihan sehingga lompat-lompat jangkik, akhirnya kita punya eksplosif segala gitu. Nah, dengan Will Curver itu Om Ruli di Warna tim Agung, nasional, di tim nasional, terus dia pegang Warna Agung juga, dia Nita Utama. Di 3 tim itu berapa lama Om Ruli itu? Dari 70. Jadi 79 Will Curver datang pegangnya, terus tahun berapa lagi datang lagi melatih di Warna Agung, saya juga. Terus jadi Yanita Utama yang kita ini lolos, dia pegang, saya di situ juga, dia minta juga. Oh gitu. Nah, jadi dia bentuk karakter saya di situ ya. Artinya itu yang membuat membuat Om Ruli sehingga terkenal sebagai gelandang elegan lah. Kalau saya boleh katakan, selain zamannya Bang Lubis, Zulkarnain Lubis, itu kan walaupun ya itulah waktu itu kalau nggak salah orang katakan bahwa pemain itu harus tinggi-tinggi, tapi dari 2 karakter gelandang kita ini tidak tinggi, nggak terlalu tinggi kan Om? Tidak terlalu tinggi kan dibandingkan Ricky lebih tinggi Ricky kan, lebih tinggi. Nah, karakter pelatih mana yang menurut Om membuat selain itu ya Will Curver, pelatih timnas dari kan banyak tuh tadi Om bilang trio Om Basri, Hari Chong. Mungkin kalau dikatakan Hari Chong mungkin tidak jadi stylenya Om Ruli karena pernah nggak dipakai gitu. Nah, kalau dari pelatih yang ya ini saya tidak melihat karakter personalnya, tapi ingin Om bicara soal teknikal yang diajarkannya. Nah, dari pelatih selain kalau Will Curver oke lah asing. Nah, karakter pelatih kita itu yang menurut Om cukup bisa diterima dengan karakter permainan kita itu siapa? Om Sinyo. Karena dia di situ main, kasih pemain tuh happy, main bolanya happy, enjoy. Teman dekat bola pelan gitu. Jadi biar ada lawan berani kasih. Jadi kita kalau berani kasih, tatat jadi punya kepercayaan diri. Nah, Om Sinyo ini selain melatih timnas, kalau di klub kan waktu itu setelah itu kalau nggak salah pernah ke Arema juga ya. Arema pernah, Turasinti. Dulu dia mau pelatih Persija, Jayakarta, Persija. Oh gitu. Persija dulu juara. Itu karena Om Sinyo ya. Nah, artinya yang Om tangkap dari Om Sinyo yang harus kita kembangkan juga bahwa berikan kepercayaan bola itu kepada teman dekat. Ya, bola dekat, teman dekat bola pelan. Jadi kalau teman dekat kasihnya pelan. Masa kalau teman dekat bolanya keras gitu, pasti pelan. Karena biar dijaga berani kasih gitu. Kan ada lawan, dikasih aja. Asal lihat lawan di sebelah mana. Kita. Tapi itu juga semua dilatih. Jadi, kalau kita latihan, kasih bola teman dekat dikasih. Kita harus jemput.
Jadi cuma kasih pelan-pelan. Kasih begitu bola jauh, marah dia. Jadi, boy stop. Gitu. Jadi Om Sinyo sudah menanamkan bermain bola itu pendek merapat atau apalah seperti itu. Jadi tidak bermain long ball tidak. seperti itu. Om Sinyo tidak suka main. Om Sinyo lebih suka main pendek. Jadi dulu kan kalau sekarang kan lebih rapat lebih ini kan. Tapi dulu Om Sinyo udah cuma beda. Kalau dulu kan main bolanya kalau sekarang udah sudah perbedaannya. Sepak bola sekarang kan udah berubah lagi. Tapi secara intinya nggak hampir tetap sama kemudian. Ya, karena bisa main blok, main kiri kanan kiri, main tak. Jadi waktu di Piala Dunia itu lebih menonjol itu di sebelah kanan. Risto Moyo, saya sama Dede Soleman. Blok itu yang paling kuat ya. Dan Om Sinyo paling suka itu muncul. Kasih kita latihan. Muncul sampai di garis pun muncul. Akhirnya kalau waktu main kita muncul karena kebiasaan. Dalam kebiasaan itu akhirnya dalam pertandingan juga begitu. Tidak dikasih kita muncul, tapi Om Sinyo sering tekankan yang muncul prioritas harus kasih gitu. Karena dari bawah dia udah muncul gitu. Tapi sekarang ya saya lihat sepak bola sekarang jarang munculnya gitu. Kalau dulu muncul. Kalau kita muncul kan udah merusak itu pertahanan kan, mengganggu konsentrasi pemain juga lawan. Gitu. Berarti kalau kita cuma saat tidak ada perubahan, tapi kalau muncul, bingung yang jaga gitu. Kalau maksudnya cuma itu aja, bola dekat, teman dekat, bola pelan sama muncul. Itu jadi coaching, jadi poin besar yang Om ambil dari berlatih dengan Om Sinyo. Nah kalau dengan Om Basri Iswadi dan Bang Kadir. Kalau Mas Kadir lebih unik lagi. Datang main latihan, tidak ada latihan, cuma datang kumpul main-main pulang gitu. Seperti itu. Iya gitu. Cuma karena tapi kita bisa juara 3 Asia. Yang waktu Kramaida itu Kadir. Iya, Kadir. Jadi saya masih ingat itu waktu itu zaman-zaman pergi away ke Padang Kramaida waktu itu ya Om Kadir. Nah kalau Basri? Ya, Basri juga ada latihan, tapi biasa. Karena dulu mungkin latihannya mereka cuma ini, tapi sekarang kan harus dengan konsep. Nah itu bedanya. Kalau sekarang kan semua harus betul-betul terprogram semuanya. Kalau dulu kan tidak, gitu. Jadi kalau pelatih dulu kalau udah begitu, terus kita juga dapat begitu, mungkin kita akan lebih bagus lagi ya. Apalagi dengan keinginan kuat dari masing-masing pemain itu yang lebih. Nah. Aku pengen beralih ke soal bagaimana motivasi untuk anak-anak. Nah, kira-kira menurut Om Ruli melihat animo anak-anak sekarang yang ingin berlatih malah dari SSB. Kalau dulu kita nggak punya yang namanya pelatihan terstruktur dari SSB dari umur 8 tahun kan semuanya alam. Om Ruli pun alam. Ya. Nah, apa yang menurut Om Ruli, Om catat dari anak-anak sekarang berlatih, akhirnya toh hasilnya juga seperti yang sekarang kita lihat. Menurut penilaian Om Ruli gimana? Oke, menurut saya anak-anak sekarang kan semua tersedia. Lapangan ada, pelatih ada, tanpa pelatih juga udah ada, bisa dia buka di YouTube, semua tersedia. Jadi apa yang udah tersedia itu harus dimanfaatkan gitu, jangan terlena gitu. Jadi kita juga ada semua, tapi kita harus berlatih, berusaha sendiri. Karena kesuksesan seseorang itu kan tidak tergantung sama orang lain, tapi tergantung sama diri kita. Jadi itu harus kita dari diri kita. Kita mau jadi pemain nasional apa tidak gitu. Jadi tergantung dari dia. Dan semua itu harus melalui proses. Kenapa saya bilang melalui proses? Karena saya dulu mau jadi itu kan saya dari kampung. Dari kampung saya main bola dulu, baru saya ke kota. Saya dari kota main, saya harus ke ibu kota dulu. Dari ibu kota dulu baru saya bisa ke luar negeri. Itu kan semua proses. Akhirnya membentuk kepribadian, kepercayaan diri kita. Mungkin pemain sekarang, buat saya mungkin ini yang tidak ada, proses ini tidak ada. Tapi semua udah tersedia. Jadi sekarang yang menentukan di sini. Kalau dulu kita main bola
main bola, berpikir dulu, dapat bola sini saya. Tapi sekarang tidak bisa. Jadi kalau dulu bilang main bola dapat bola, saya dari kaki pikir ini baru. Tapi sekarang tidak. Kalau main bola sekarang harus dari sini dulu. Jadi semua harus menentukan, gitu. Itulah perbedaan sepak bola sekarang. Jadi buat saya, buat anak-anak sekarang, semua udah tersedia sekarang, tergantung dari kamu mau apa tidak. Harus ada disiplin, harus kemauan semua, gitu. Oke, itu dari sisi si anaknya. Nah sekarang kalau dari sisi pembinanya, pelatihnya, karena ada beberapa juga yang kita lihat, beberapa pelatih-pelatih muda sekarang itu yang mungkin koreksi kalau saya salah Om, banyak yang mendapatkan ilmu tapi ketika menerapkannya sering keliru. Contoh, ketika Coach Indra Safri sukses dengan U19 zaman Evan Dimas dengan VO2 Max, akhirnya banyak pelatih-pelatih SSB anak-anak 10 tahun 12 tahun dikasih VO2 Max juga gitu kan. Nah yang seperti itu. Nah saya ingin kira-kira kalau menurut Om Ruli kan juga pelatih, pernah jadi pelatih timnas putri, apa yang harus dilakukan oleh pelatih-pelatih muda, khususnya pelatih-pelatih untuk usia muda dan pelatih-pelatih yang baru ingin berkembang? Ya, mereka harus ikut penataran. Khusus pelatih. Harus ikut. Di situ mereka bisa mendapat, karena kita punya instruktur juga bagus-bagus sekarang. Nah di situ kan akan diberitahu umur berapa sampai berapa yang harus bisa dapat pelatih fisik, gitu. Umur berapa yang misalnya umur sampai 9 tahun harus dengan bola, bola tidak fisik. Jadi mereka harus ikut penataran, baru bisa mengetahui, gitu. Karena di situ ada kriteria umur yang bisa, umur sekian harus melatih bola, dengan ini harus fisik, gitu. Terus untuk pelatih-pelatih sekarang kan semua harus diprogramkan. Gitu. Jadi jangan nanti di lapangan baru mulai pikir sekarang. Dan anak-anak juga umur-umur sekarang itu harus dibedakan. Anak umur sekian harus pakai bolanya juga khusus, bukan anak yang kecil harus pakai bola besar gitu. Bagaimana dia mau tendang gitu. Dan juga anak-anak itu harus udah ditanamkan mereka main bola itu bukan juaranya, tapi banyak bermain bolanya gitu, banyak bertandingnya gitu. Karena mereka banyak bertanding, mereka bisa dapat. Karena ini anak-anak kan sering bermain, itu bisa berapa? Oh, saya tadi begini-gini. Terus jangan kita terlalu nuntut kamu harus begini, tidak. Kasih kebebasan mereka. Nanti di umur tertentu, mereka itu akan menentukan diri dia sendiri gitu. Jadi biarkanlah mereka main untuk usia muda. Situ mereka ada menentukan percaya diri, terbangun sendiri oleh ini. Jadi kalau untuk anak-anak biarkanlah dia bermain, jangan terlalu kamu harus main didikte, tapi diarahkan gitu. Gitu. Dan satu lagi untuk orang tua, ini penting sekali. Ya, saya juga mau tanya itu. Orang tua jangan ikuti kemauan orang tua, tapi ikutilah kemauan anak-anak. Karena saya lihat sini banyak sekali anaknya tidak punya kemampuan, tapi orang tuanya yang terpaksa. Apalagi sekarang dikasih duit, anaknya bisa ikut. Padahal kan biarin aja, ya kan? Bukankah sebenarnya itu salah juga, Om? Artinya gini, ketika orang tua memaksa, saya begini. Enggak, artinya saya mendukung pernyataan Om tadi. Dengan hanya keinginan orang tua, padahal sebenarnya anak ini punya potensi kalau anak ini diberikan kebebasan. Karena saya beberapa kali menemukan anak-anak itu ngobrol dengan anak-anak, ya karena mama terlalu ini segala macam. Padahal kalau seandainya mereka itu diberikan kebebasan dan mereka happy dan ini segala macam, barangkali di sana ada talenta, gitu. Ada talenta yang mereka akan temukan sendiri. Ini yang saya tadi maksud begini. Banyak seperti kita ikut ada seleksi, terus timnya kebentukan, pada anaknya juga masuk. Biar anak mau masuk itu kan orang tuanya, aduh bagaimana kalau anak saya bisa masuk? Ada yang sampai mau kasih duit segala. Ini yang bikin jangan pelatih-pelatih ini tergiur sama situ. Harus lihat kemampuan anak, jangan kena kemampuan orang tuanya. Karena yang main kan bukan orang tua, anak. Gitu. Jangan karena anaknya itu terus, wah dia mesti masuk di 11 pemain. Padahal kemampuannya belum bisa. Gitu. Nah, itu yang maksud saya gitu. Jadi
jangan ikutin kemauan orang tua, tapi lihat kemampuan anak. Itu aja. Dan anak itu sebenarnya memang perlu dukungan orang tua, tapi bukan dukungan seperti itu. Dukung, datang support ke lapangan, mau apa. Nanti biarin aja pelatih yang ini. Karena itu udah tugas pelatih. Jangan orang tua menjadi bosnya pelatih kan. Itu karena saya lihat ada beberapa yang begitu. Kemampuan anaknya tidak, tapi orang tuanya yang kepingin. Akhirnya dipaksa, padahal anaknya belum bisa. Padahal secara anatomi mungkin anaknya ini punya potensi kalau dididik dengan bagus. Ya, dan mungkin juga sekarang, tapi mungkin 2 tahun lagi. Ya. Bisa. Nah itu yang jadi saya pernah dapat pelatihan itu waktu TOT Real Madrid, bahwa kadang tekanan orang tua seperti itu akan mematikan potensi si anak. Ya. Yang seperti tadi dia bilang bahwa mungkin bisa jadi 2 tahun yang nggak datang dia pemain bagus. Secara anatomi tubuh dia bagus, tapi karena dengan tekanan-tekanan seperti itu dia merasa nggak nyaman. Akhirnya dia nggak menjadikan sepak bola menjadi apa namanya tempat dia berkarir nantinya, seperti itu. Nah itu memang tugas kita orang-orang sepak bola, pembina sepak bola yang harus kita suarakan seperti ini. Karena ya kita butuh orang tua untuk mensupport anak, tapi bukan orang tua yang memaksakan anaknya untuk jadi hari ini gitu. Bisa jadi ya seperti Messi itu kan umur waktu sangat kecil itu kan bukan apa-apa, tapi ketika diberikan kesabaran latihan akhirnya jadi bintang besar gitu. Jadi semua melalui proses. Iya, seperti yang tadi melalui proses. Semua melalui proses. Gitu. Biarlah anak-anak itu tumbuh, dia akan mencari jati dirinya gitu. Sama dia akan cari pemain dia mana. Kalau dia bisa lewatin, bisa passing, biarin aja. Jangan kamu harus. Sekarang saya lihat juga banyak yang pelatih harus one touch. Ini anak diajar 1 touch, 2 touch. Tidak ada improvisasi. Kalau saya dulu sama Will Korver harus banyak improvisasi. Will Korver tekankan sama saya. Kamu tahu, pemain terkenal di dunia karena apa? Bukan karena passing, karena dia bisa lewatin orang. Maradona karena apa? Messi karena apa? Kita bisa lihat Neymar karena apa? Semua karena dia bisa lewatin. Bukan passing-passing gitu. Memang kita boleh lewatin, tapi ada di mana, kapan, when, where, dan di mana tempatnya gitu. Dan tapi yang lebih menonjol itu kan harus dikasih ya kasih gitu kan. Ada teman ya kasih gitu kan, seperti yang... Dan sepak bola juga kita lihat. Kalau ada yang aksi lebih enak dilihatnya gitu. Ya aksi-aksi itu yang ditunggu di sepak bola kan. Ya. Baik, Sobat Gan, perbincangan yang menarik dengan Om Rudolf Nere. Lain waktu kita akan sambung kembali dengan pembicaraan yang lebih menarik. Terima kasih. Salam pembinaan.